Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, kembali Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Bersama-sama kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Kita talabul ilmi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib atas setiap muslim. Demikian juga muslimah. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk sampai kepada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita kaji kitab Syarah Umdatil Mar'ah. Kita sampai pada bab yang ke-72. La takuni aunan li syaitan ala nafsik wa zawjik. Janganlah engkau menjadi penolong syaitan untuk menguasai dirimu dan suamimu. Janganlah engkau menjadi penolong syaitan atas dirimu dan suamimu. Yaitu diambil dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha." Sungguh terlaknat seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis sahih riwayat al-Imam Abu Dawud di dalam kitabun nikah, bab fi jami' an-nikah. Demikian juga riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yaitu sabda Nabi SAW, sungguh terlaknat seorang suami yang mendatangi istrinya dari duburnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana tema di dalam kitab,
janganlah engkau wahai seorang wanita, seorang muslimah, seorang istri yang salehah menjadi penolong syaitan. Janganlah menjadi penolong syaitan atas dirimu dan suamimu. Ya, artinya jangan sampai syaitan menguasai engkau dan suamimu. Dengan cara apa? Salah satunya ini perkara yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, laknat artinya al-ib'ad min rahmatillah. Laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang tidak butuh dengan rahmat Allah? Ya, semua kita tentu setiap saat, setiap waktu, bahkan setiap detik kita sangat fakir kepada Allah, sangat butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzu billah, seorang yang dilaknat Allah yaitu seorang yang dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang dilaknat Allah adalah mendatangi istri dari belakang atau bukan dari jalannya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Islam datang dengan membawa syariat yang sempurna, yaitu menyempurnakan semua yang ada sebelumnya, yang diajarkan oleh para nabi, para rasul, alaihi wassalatu wassalam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Maka di antara sempurnanya akhlak di dalam Islam adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian. Aku sempurnakan kenikmatan untuk kalian dan aku ridha Islam menjadi agama kalian. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana syariat Islam datang dengan membawa kesempurnaan sekaligus menyempurnakan dari semua syariat yang ada sebelumnya. Maka tidak ada di dalam syariat Islam kebaikan kecuali pasti akan dijelaskan. Tidak ada keburukan kecuali pasti diperingatkan. Di antara keburukan tersebut adalah pasangan suami istri, yaitu seorang suami yang mendatangi istri dari jalan belakang. Ya, ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka yang demikian sungguh terlaknat, mal'unun, sungguh ia terlaknat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, haram hukumnya mendatangi istri dari duburnya atau dari jalan belakangnya. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Dan ini bukan perkara ringan, bukan perkara mudah. Ya, larangan ini larangan yang sangat besar. Ya, larangan yang sangat besar. Dosa yang sangat besar sehingga diancam dengan laknat, ya mal'unun, terlaknat. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Wal'iyadu billah. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, ya pada asalnya kaum muslimin ada di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir di atas fitrah. Ya, terlahir di atas fitrah, yaitu fitrah mengenal Allah, fitrah mengenal kebaikan, ya benci dengan keburukan. Demikian Allah fitrahkan di dalam jiwa setiap manusia. Setiap yang lahir, apalagi lahir di atas Islam. Dan perkara-perkara yang demikian itu semuanya datang dari luar, datang dari barat, datang dari non-muslim. Ya, bagaimana seorang mendatangi istrinya dari jalan belakang, wal'iyadzubillah. Itu tidak pernah ada dalam Islam. Ya, bagaimana kaum muslimin
Ya, kita bicara bukan Islam, kita bicara kaum muslimin. Kaum muslimin ada di atas fitrah, ada di atas kebaikan. Ya, mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ini akhwati fillah. Ya, maka mendatangi dari jalan belakang sungguh yang demikian, wal'iyadzubillah, itu sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Faedah yang kedua, akhwati fillah, bahwa dosa ini mendatangi istri dari jalan belakang termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa besar. Li'annahu lu'ina fa'iluha, karena pelakunya dilaknat. Ya, pelaku dari dosa besar ini dilaknat. Mal'unun man ata. Ya, mal'unun, sungguh terlaknat seorang yang mendatangi istrinya dari jalan belakang. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah. Dan faedah selanjutnya bahwa tujuan daripada menikah, ya, tujuan daripada menikah adalah mendatangi istri, menggauli istri untuk mendapatkan keturunan. Jadi antara hikmah besar dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya, sedangkan lewat jalan belakang yang demikian bukanlah tempat untuk mendapatkan anak keturunan. Ya, maka jelas ini keluar dari fitrah manusia yang benar. Ya, keluar dari fitrah manusia yang benar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Belum kita bicara dari sisi itu dosa besar, itu perkara yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, maka tentu bahayanya sangat besar. Ya, bahayanya itu sangat besar. Akhwati fillah rahimakumullah, di mana jalan belakang tersebut itu bukan tempat untuk mendapatkan anak keturunan. Bahkan di situ adalah jalur kotoran, yaitu jalur kotoran. Banyak sekali di situ bakteri-bakteri yang mana itu untuk membersihkan dari kotoran tersebut, ya, sehingga ketika itu ya tersentuh, maka sungguh itu sangat berbahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Berbagai macam penyakit, ya wal'iyadzubillah, berbagai macam penyakit kelamin itu bisa tertular dengan sebab tersebut, wal'iyadzubillah. Demikian juga untuk wanita, untuk seorang istri juga sama. Ya, jalan tersebut juga bisa rusak, ya wal'iyadzubillah, itu bisa rusak. Ya, di mana saraf-sarafnya, demikian otot-ototnya bisa rusak, wal'iyadzubillah, sehingga tidak ada kontrol. Ya, ketika itu sudah rusak, wal'iyadzubillah, tidak ada kontrol, ya, sehingga keluar najis, keluar kotoran, ya, maka itu tanpa dirasa, tanpa ada kontrol, wal'iyadzubillah. Maka sungguh itu semuanya adalah perkara yang buruk, bahkan itu tidak ada pada kaum muslimin, kecuali karena datang dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir, wal'iyadzubillah. Maka ini akhwati fillah sangat dijaga, ya, dan seorang istri hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjaganya. Ya, jangan sampai kemudian terbawa kepada syahwat, kepada hawa nafsu yang ternyata itu menyimpang dari fitrah yang benar, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga pelajaran dan hikmah dari hadis ini bahwa mendatangi istri dari jalan belakang itu tidak memberikan hak seorang istri. Seorang suami belum memberikan nafkah batin untuk istri, karena nafkah batin adalah nafkah yang halal sebagaimana nafkah lahir. Dia bekerja, mencari nafkah, mencari uang. Apakah sekedar memberikan uang saja, kemudian tidak jelas apakah itu uang yang halal, uang yang haram? Ya, itu penghasilan yang halal, yang haram, dari hasil mencuri, dari hasil merampas, dari hasil riba. Apakah yang penting dapat uang saja? Tentu tidak. Seorang muslimah ia harus memastikan bahwa itu datang dari suami dengan jalan yang benar. Suami mencarinya dengan cara yang benar, cara yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini nafkah lahir. Maka demikian juga nafkah batin. Nafkah batin juga sama, maka itu harus dari jalan yang benar, ya, dengan cara yang benar, bukan sekedar kemudian mendapatkan nafkah batin tersebut wal'iyadzubillah, tapi dengan cara yang haram.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ya di antara faedahnya bahwa itu tidak disebut menafkahi istri dengan cara yang benar atau nafkah batin dengan cara yang benar. Akhwati fillah rahimakumullah, di antara faedah dari hadis ini adalah janganlah seorang wanita mengizinkan suaminya untuk mendatangi dari jalan belakang. Ya, seorang istri harus benar-benar menolak. Ya, harus benar-benar mengingatkan, menasehati, jangan sampai memberikan kesempatan, ya, di mana itu adalah mal'un, itu dosa yang sangat besar, ya, sesuatu yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, faedah yang terakhir dari hadis ini bahwa kalau terbukti benar seorang suami mendatangi istrinya dari jalan belakang dan ternyata dinasihati, diingatkan, tetap tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal qali yufarriqa bainahuma, maka sang qadhi, ya, sang hakim di dalam Islam wajib untuk memisahkan di antara suami dan istri tersebut. Ya, kewajiban pengadilan agama di dalam Islam, maka kewajibannya untuk memisahkan antara suami istri yang demikian. Artinya seorang wanita muslimah, wanita yang baik-baik, ya, tidak boleh kemudian didatangi dengan cara yang haram, dengan cara yang terlaknat, waliyadzubillah. Sehingga kalau benar-benar dinasihati, diingatkan untuk bertobat pada Allah, untuk kembali pada Allah, tetap tidak meninggalkan, maka haknya istri untuk melapor kepada qadhi, ya, melapor kepada hakim untuk dipisahkan dari suami yang fajir, ya, suami yang sangat durhaka dengan batasan-batasan Allah yang demikian. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, satu poin mungkin pernah kita dengar, pernah kita pelajari, namun di sini kita tegaskan dari banyak sisi tadi, ya, di mana itu menegaskan dan menguatkan bahwa perkara ini perkara yang besar, ya, di mana perkara yang tidak boleh kemudian dijadikan sebagai perkara candaan, main-main, coba-coba, ya, atau dianggap dosa biasa, kemudian mengatakan yang penting nanti bertaubat pada Allah, yang penting nanti kembali kepada Allah, waliyadzubillah. Seorang yang masuk di dalam dosa belum tentu ia bisa meninggalkan dosa tersebut, belum tentu ia bisa dan mampu memiliki kekuatan, memiliki iman yang bisa menguatkan hatinya, menguatkan keimanannya untuk bisa meninggalkan dosa tersebut. Tidak tahu, ya, karena hidayah milik Allah, dan seorang tidak boleh bermain-main dengan hidayah. Gak apa-apa berbuat dosa, ya, sekali saja, coba nanti bertaubat, gampang nanti bertaubat misalnya, wal'iyadzubillah, jangan demikian. Iya, karena sungguh hati ini berbolak-balik. Ketika sudah berbalik kepada yang buruk, apakah bisa kembali kepada kebaikan? Tidak ada yang bisa menjamin. Bahkan itu perkara yang sangat ditakuti oleh para salaf, para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bab yang kedua yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dan ini yang menjadi tema pembahasan kita, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai parfum dan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai parfum dan wanita. Dengan tema auda'allahu fi qalbi rajul mahabbata al-mar'ah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kecintaan di dalam hatinya, yaitu cinta kepada wanita, cinta kepada istri. Fa ahsini istismaraha, maka hendaklah seorang istri mengambil kesempatan ini, ya, hendaklah dijaga. Apa itu yang dijaga? Kecintaan suami kepada istri, maka itu jaga, ya, benar-benar jaga dengan baik, ya, pupuk, ya, sehingga menjadi subur, menjadi sangat hijau, sangat indah, sangat harum, ya, sebelum ada yang lain. Dalam artian sebelum kemudian ada madu, ya, sebelum suami poligami, atau wal'iyadzubillah sebelum suami jatuh di dalam dosa dan maksiat, wal'iyadzubillah. Ini tema yang kedua ini, akhwati fillah, ya, luar biasa. Dan syarah Umdatul Mar'ah ini ditulis oleh seorang wanita, artinya perasaan kewanitaan itu ada di sini, ya, karena syarah dari kitab Umdatul Mar'ah di sini itu dijelaskan, disyarah oleh seorang syekhah, seorang wanita, ya, sehingga
banyak hal yang kemudian mungkin itu belum sampai perasaan seorang laki-laki, di sini sampai ya. Dari hadis ini kecintaan Rasulullah kepada parfum dan wanita, ya, di sini penulis menyebutkan judul bahwa pada asalnya suami itu sangat cinta kepada istri. Ya, pada asalnya namanya suami itu sangat cinta kepada istri. Maka sifat ini pegang dengan baik. Ya, hati suami benar-benar ikat, pegang dengan baik. Bagaimana bisa terus mengambil hati suami? Bagaimana bisa menjaga hati suami? Ya, sehingga ia sangat cinta kepada istri. Ia tidak akan melihat yang lain, ia tidak akan berkeinginan kepada yang lain. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik itu yang halal, kalau yang halal tentu hanya usaha ya, seorang wanita berusaha dengan sungguh-sungguh. Bolehkah seorang istri ia berdoa kepada Allah agar suami tidak poligami? Boleh. Iya. Bolehkah seorang istri berdoa kepada Allah agar suami tidak menikah lagi? Boleh, itu perkara yang mubah. Ya. Tapi kalau kemudian suami ternyata menikah lagi, ya ini urusan lain. Sesuatu yang dibolehkan di dalam Islam, syariat yang ada di dalam Islam, dan seorang wanita tidak punya daya ya untuk kemudian menolak, melawan, ya tidak bisa, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini penulis mengingatkan bahwa Anda seorang istri, perhatikan bahwa hati suami itu pada asalnya sangat cinta kepada istri. Hati suami itu pada asalnya sangat sayang pada suami. Maka ahsini, maka hendaklah engkau berbuat yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada suami. Istismaraha, engkau bisa seperti menjaga tanaman, seperti menjaga bunga. Ya. Bagaimana tanaman itu tidak boleh layu, ya maka disiram. Bagaimana tanaman itu subur, maka diberikan pupuk. Ya. Bagaimana tanaman itu sehat, maka harus terkena cahaya matahari. Ya, dan seterusnya. Maka demikian menjaga cinta suami. Yang pada asalnya fitrah seorang laki-laki, fitrah seorang istri, itu benar-benar ia sangat, seorang suami itu fitrahnya sangat cinta kepada istri. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Diambil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib." Sungguh Allah membuat aku cinta kepada dunia, yaitu wanita dan parfum, yaitu istri, tentu wanita yang halal, yaitu istri dan parfum. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku ada di dalam salat. Ya, dijadikan penyejuk mataku itu ada di dalam salat. Saya ulang akhwati fillah, Allah membuat aku cinta dari dunia apa saja, yaitu an-nisa wa tib. Ya, an-nisa wa tib, yaitu cinta kepada wanita, cinta kepada istri, dan cinta kepada parfum. Kemudian bagian kedua, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku, kebahagiaanku ada di dalam salat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis kita yang kedua, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dengan parfum. Rasulullah sangat cinta dengan wanita, yaitu wanita yang halal, istri yang salehah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dua perkara ini perkara dunia. Ya, parfum itu perkara dunia. Kalau diniatkan untuk kebaikan maka mendapatkan pahala. Ya, cinta parfum, suka dengan parfum agar harum, agar nyaman. Orang-orang di sekitarnya pun merasa nyaman karena memakai parfum yang harum, yang lembut, yang nyaman, ya, enak, ya, enak tercium, masya Allah. Itu perkara dunia. Ketika diniatkan karena Allah maka menjadi pahala. Yang kedua, cinta wanita, itu fitrahnya laki-laki, fitrahnya manusia. Ia sangat cinta dengan wanita. Tentu ini wanita di sini maksudnya adalah wanita yang beriman, wanita yang salehah. Ya, istri yang salehah. Demikian fitrahnya seorang laki-laki cinta dengan istri yang salehah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dibawa kepada makna yang halal, makna yang baik, ya, bukan
cinta wanita maksudnya adalah cinta yang menyimpang, cinta yang haram, ya waliyadzubillah, tidak demikian. Mungkin pertanyaannya sebaliknya, apakah juga sama? Ya wanita juga demikian. Ya di hati wanita itu juga cinta dengan parfum dan cinta dengan laki-laki, maksudnya suami yang saleh. Secara umum sama, laki dan perempuan, ya laki dan perempuan secara umum sifatnya sama, ya bahwa laki-laki itu mencintai wanita, wanita juga mencintai laki-laki. Tapi disebutkan bahwa laki-laki itu sangat cinta dengan parfum dan wanita karena memang demikian, ya bahwa laki-laki itu sangat mudah untuk tergoda dengan wanita. Ya, ittaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kalian dengan fitnah dunia dan takutlah kalian dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Karena fitnah pertama kali terjadi pada Bani Israel itu karena fitnah wanita. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di bagian kedua, dan penyejuk mataku adalah salat. Ya kata Nabi, penyejuk mataku adalah salat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa seorang wanita yang salehah adalah keindahan dunia. Ya, wanita yang salehah adalah keindahan dunia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu penuh dengan keindahan, dan sebaik-baik keindahan dunia adalah istri yang salehah. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Tadi tema yang disebutkan di dalam kitab ini bahwa seorang istri hendaklah menyadari bahwa tabiat suami itu sangat cinta kepada istri. Ia sangat cinta kepada istri. Hatinya benar-benar tersita dengan istrinya. Ya, hatinya itu terpaut dengan istrinya. Ini pada asalnya. Maka itu jaga dengan baik. Ya, bagaimana menjaganya sehingga benar-benar itu sangat kuat, selalu bersama istri, selalu hatinya bersama dengan istri sehingga tidak menginginkan yang lain. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang kedua, mencintai wanita, yaitu wanita yang halal, mencintai istri bukanlah perkara yang aib, bukan perkara yang cacat, perkara yang aib. Wa tasrih la yanqus min qadri ar-rajul. Bahkan terang-terangan, ya, terang-terangan seorang laki-laki itu mengatakan mencintai wanita, mencintai istri, ya, mencintai istri yang salehah, ini tidak mengurangi sifat kelaki-lakiannya, sifat jantannya. Bahkan justru sebaliknya, sifat jantan seorang laki-laki ketika ia mencintai wanita, ketika ia mencintai istri, namun tentu mencintai dengan cinta yang benar, ya, cinta yang sesuai dengan batasan-batasan Allah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada poin yang kedua, ketika seorang suami mencintai wanita, mencintai istri, sebaliknya seorang istri juga demikian mencintai suami, maka demikianlah sifat di antara keduanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menciptakan istri-istri kalian dari diri-diri kalian, yaitu Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Maka antara laki dan perempuan ini seakan satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Seakan itu satu paket, suami istri, laki perempuan seakan satu paket. Kenapa? Memang asal usulnya Hawa, ya, ibunya manusia semua, Hawa alaihissalam, Allah ciptakan dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Bagaimana laki-laki itu dengan tulang rusuknya? Tentu itu bagian dari dirinya. Seorang wanita juga merasa, ya, seorang wanita merasa bahwa dirinya adalah tulang rusuknya suami. Ya, maka demikian. Ya, di antara keduanya Allah jadikan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan di antara keduanya, suami dan istri, Allah berikan sakinah, Allah berikan mawaddah, Allah berikan sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat merasa tenang bersama pasangannya, merasa tentram bersama pasangannya.
demikian cinta dan sayang kepada pasangannya. Demikian kalau fitrah itu tidak bergeser. Karena suami dan istri demikian sifatnya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya bahwa wanita yang salehah, ya, wanita yang salehah itu yang hendaknya dicintai. Ya, wanita salehah yaitu salehah kepada Allah dan salehah kepada manusia. Berakhlak mulia kepada Allah dan berakhlak mulia kepada manusia. Dan manusia yang paling besar haknya adalah suami. Ya, yang paling besar haknya seorang manusia adalah suami, yaitu seorang istri hendaklah menunaikan kewajiban terbesar, yaitu kewajiban kepada suami. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang laki-laki yang mencintai wanita yang salehah, Allah sudah jadikan pasangannya sesuai dengan keadaan masing-masing. Laki-laki yang beriman, Allah berikan wanita yang beriman. Laki-laki yang baik, ya Allah berikan wanita yang baik. Ya, lelaki yang saleh, Allah berikan wanita yang salehah, demikian sebaliknya. Demikianlah al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga di sini menyebutkan bahwa seorang istri dari sisi sifat solehahnya kuatkan. Sifat ibadahnya kepada Allah kuatkan. Menjaga batasan-batasan Allah dari sisi ketakwaan. Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka kuatkan. Kenapa? Itu akan membawa kepada kebaikan suami. Istri yang salehah, maka suami terbawa menjadi suami yang saleh. Ya demikian, karena balasan sesuai dengan amal dan itu Allah yang membalas. Ya, Allah yang menyadarkan suami. Ini akhwati fillah rahimakumullah. Dari sisi tadi bagaimana bisa memegang hati suami, bagaimana bisa menjaga hati suami. Di antaranya adalah dengan memperkuat hubungan kepada Allah, maka Allah kuatkan hubungan Anda kepada suami. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang terakhir akhwati fillah rahimakumullah, ya, hendaklah wanita sepenuhnya menyadari, ya, wanita sepenuhnya menyadari bahwa kedudukan dirinya di hati suami itu sangat kuat. Ya, kedudukan dirinya di hati suami itu sangat kuat. Maka jaga sifat ini sehingga suami tidak akan melihat kepada yang lain, tidak akan menoleh kepada yang lain. Kenapa? Masya Allah, istrinya salehah. Masya Allah, istrinya luar biasa. Betapa sabarnya, betapa lembutnya, betapa santunnya dan akhlak-akhlak yang mulia. La yafruq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami membenci seorang istri. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ia benci dengan satu sifat, sesungguhnya suami ridho dengan semua sifat yang lain. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, modal di mana hati suami itu sangat cinta kepada istri, maka ini pegang dengan baik. Ya, kalau ini kita tadaburi lebih mendalam, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kenapa kok suami lebih suka di luar rumah? Ya, ada masalah dengan hubungan suami dengan istrinya. Ya, kenapa suami tidak betah di rumah? Ada sesuatu yang kurang, yang harus diperbaiki sehingga suami merasa tenang, nyaman, bahagia, bahkan rindu pengen segera pulang, ya. Kenapa? Rumahnya sangat indah, rumahnya sangat sakinah, mawaddah, warahmah ada di dalam rumahnya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sedikit mungkin kita mengambil pelajaran dari yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan binatang-binatang, ya, pasangan jantan dan betina, ya, bagaimana keadaan jantan? Jantan itu nempel sekali kepada betina. Coba kita lihat fitrahnya selain manusia, ya. Ciptaan Allah yang namanya binatang, bagaimana yang jantan dari binatang itu sangat kuat sekali untuk mengikuti yang betina, ya, nempel terus dengan yang betina. Ini sifatnya.
Bagaimana dengan manusia? Pada asalnya sama, akhwati fillah. Ya, pada asalnya sama, seperti itu. Ya, suami juga seharusnya seperti itu. Tapi kemudian banyak masalah, ya, ada kebodohan, jauh dari ilmu, ya. Suami istri sama-sama tidak berilmu, sama-sama jahil, ya, sama-sama bodoh, sama-sama bersikap yang salah, ucapan yang menyakitkan dan seterusnya, ya, sehingga kemudian merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, ya, perasaannya ingin menjauh dari istrinya, ya, ingin lari dari istrinya, wal'iyadzubillah. Kenapa? Ini tadi sebabnya, akhwati fillah. Ya, maka apapun yang bisa diusahakan, akhwati fillah, untuk kemudian menjaga hati suami, ya, sehingga suami akan terus sangat cinta, bahkan terus bersemi cintanya. Dan ini tidak pandang umur, akhwati fillah. Apakah laki-laki ketika sudah berumur semakin tua kemudian luntur cintanya kepada istri? Jawabannya tidak. Ya, bahkan sebaliknya, semakin banyak kenangan indahnya bersama istri, semakin banyak yang dikenang dari pengorbanan seorang istri untuk suami, untuk anak-anak, ya. Sehingga ini yang ada. Bukan kemudian semakin tua kemudian sudah tua, ya, nggak usah neko-neko, nggak usah ribet, nggak usah aneh-aneh, ya, misalnya, jangan. Ya, tua pun demikian, tetap yang namanya tadi sakinah, mawaddah, warahmah itu tetap ada, bahkan terus bersemi pada suami dan istri. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan tadi untuk bisa meraih hati suami, ya, banyak berdoa. Tadi sudah kita sebutkan, dekatkan diri kepada Allah. Ya, kuatkan hubungan kepada Allah. Allah perbaiki hubungan Anda kepada suami. Mungkin ada yang bertanya, sudah terlanjur Ustaz, ya, sudah terlanjur, bagaimana memperbaiki? Jangan kecil hati, minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekatkan diri kepada Allah, maka akan semakin dekat kepada Allah, dan demikian Anda didekatkan kepada suami. Di antaranya, akhwati fillah, menghormati suami. Bagaimanapun keadaannya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin atas wanita, suami itu pemimpin atas istri. Demikian yang Allah sebutkan. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, laki-laki, suami memimpin atas istri. Maka dengan yang memimpin, bagaimana sikap yang di bawah, yang dipimpin? Sikap hormat. Ya, sikap hormat. Seorang istri benar-benar bisa menampakkan rasa hormatnya, ya, rasa menghargainya kepada suami. Benar-benar ini tadi yang disebut, Anda bisa meraih hati suami. Anda bisa memegang hati suami. Akhwati fillah rahimakumullah, di antaranya juga menjaga kebersihan. Ini bukan sepele. Menjaga penampilan, menjaga kebersihan rumah, kebersihan anak-anak, ya, kebersihan pakaian, ya, kebersihan diri, ya, kebersihan dan kecantikan. Kalau itu dari sisi berhias, ya, itu sangat dijaga. Ya, itu sangat dijaga. Kebersihan, kecantikan, ya, ini sangat dijaga ketika bersama suami. Akhwati fillah rahimakumullah, disitulah Anda bisa meraih hati suami. Di antara sikap yang benar, ya, sebagai seorang istri untuk meraih hati suami, dengan sikap sabar. Ya, sikap sabar itu menyihir hati suami. Ya, seorang istri penyabar, ya, tidak mudah marah, tidak mudah memberontak, tidak mudah angkat suara, ya. Sikapnya sabar itu luar biasa. Ya, suami benar-benar terikat hatinya oleh sikap istri. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sama halnya ketika sedang komunikasi dengan suami, komunikasi itu banyak isyarat, ya. Dalam komunikasi itu banyak sekali mengandung isyarat, ya. Di antaranya ketika seorang istri pandai menjadi pendengar yang baik. Ya, tadi namanya suami itu sebagai pemimpin, sebagai yang di atas. Maka ketika suami bicara, apa seharusnya yang dikerjakan istri? Dengarkan baik-baik. Jadilah teman yang baik, jadilah pendengar yang baik. Ya, apa yang disampaikan suami, ya, lihat pada suami. Jangan suami bicara kemudian melihat yang lain, melihat HP, ya, tidak menanggapi ucapan suami, ya. Jangan, ini merusak. Ya, merusak hubungan dengan suami. Bahkan sebaliknya, harusnya Anda menjadi pendengar yang baik.
Ya, Anda bisa berikan sikap yang menunjukkan Anda sangat cinta, sangat sayang kepada suami. Ya, perkara-perkara yang ringan mungkin namanya memeluk, mencium, ya, suatu yang ringan, ya. Tapi subhanallah itu luar biasa. Ya, bagaimana komunikasi yang baik terhadap suami. Demikian akhwati fillah rahimakumullah, jangan lupa menyisihkan waktu untuk berdua. Walaupun sudah ada anak-anak, sudah banyak anak-anak, ya tetap usahakan ada waktu berdua, suami dan istri, ya duduk bersama seakan itu pengantin baru, ya kemudian ngobrol, ya cerita sana sini, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang indah, ya tetap harus disempatkan ini. Dan suami bisa jadi tidak ada pikiran untuk seperti itu, maka Anda sebagai seorang istri, Anda yang mengajak, Anda yang mengingatkan, ayo kita jalan, ayo kita di depan rumah, ayo kita di belakang rumah, ya siapkan minuman, gorengan, snack yang disukai, ya kemudian ngobrol asyik, Masya Allah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ucapan dan sikap kita yang menunjukkan penghargaan kepada suami juga penting. Ya, pandailah bersyukur, pandailah berterima kasih. Ya, sekecil apapun ucapkan syukron, ya terima kasih, matur nuwun, jazakumullah khairan, ya ucapkan ucapan-ucapan yang baik dengan mimik, dengan wajah yang tentu sangat memuliakan apa yang Anda sampaikan kepada suami. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak hal yang itu bisa mematri hati suami, ya, mengikat hati suami. Anda bersikap jujur, Anda bersikap terbuka, ya. Anda bersikap jujur, terbuka kepada suami, ya. Benar-benar ada sesuatu Anda bisa mengajak suami, meminta pendapat, ini menghormati, ini memuliakan. Suami tentu laki-laki di mana pengalaman di luar sangat banyak, sehingga ketika meminta pendapat suami itu satu hal yang suami merasa sangat dihormati, sangat dihargai. Akhwati fillah rahimakumullah. Demikian juga dalam perkara dunia juga bersamai suami. Suami punya hobi, punya kesenangan, punya sesuatu yang buat suami bahagia, nggak apa-apa. Apa salahnya seorang istri ngalah, ya dengan apa yang disukai suami tadi selama tidak melanggar syariat, kemudian mendukung, ya apa yang ada pada suami selama itu halal, selama itu mubah, sesuatu yang bermanfaat, maka dukung. Jangan tampakkan Anda menyelisihi, Anda tidak suka, ya. Maka tampakkan yang demikian, ya. Anda mendukungnya, Anda mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Kalau bisa bersamai dengan yang disukai tadi, itu luar biasa. Anda sedang melangkah untuk mengambil hati suami, untuk mematri hati suami. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pujian yang tulus, ya pujian yang tulus juga luar biasa. Ya, ini kalau bahasa kita, ya, suami kelepek-kelepek, ya kalau benar-benar Anda memuji dengan pujian yang tulus, ya apa yang ada pada suami Anda bisa menyebutkan kebaikannya, Anda bisa memujinya dengan tulus, dengan benar, ya subhanallah, itu perkara yang luar biasa. Hadiah-hadiah kecil juga jangan lupa, ya hadiah-hadiah ringan, kejutan-kejutan yang ringan juga jangan lupa. Kalau itu bisa Anda berikan, bisa Anda sampaikan, Masya Allah luar biasa, ada apa ini kok saya dikasih bunga, kok saya dikasih, ya sesuatu yang bisa jadi ringan tapi itu menunjukkan perhatian seorang istri kepada suaminya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara menyelesaikan konflik atau permasalahan suami dan istri, ini juga sama. Ya, ketika ada masalah jangan keras, jangan kasar, jangan ya langsung pengen menang sendiri, jangan, pelan-pelan, sabar. Kalau bisa mengalah, ya bisa Anda bisa bersabar, itu luar biasa. Ya, hati suami tidak terlukai, hati suami tidak kecewa. Selesai masalah tadi dengan baik ketika dibicarakan berdua dengan tenang, dengan sabar, ya. Akhwati fillah rahimakumullah, ketika cari solusi sama, libatkan suami aja, ya ambil pendapat dari suami. Itu yang kita sebutkan tadi, bahwa suatu penghargaan, ya ketika Anda membersamai, ya apa yang ada yang positif atau sebaliknya ada yang kurang pada suami, Anda juga bersabar, ya untuk memaafkan, bersabar untuk menerima kekurangannya. Yang penting segera nasihati, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan jangan sampai dibiarkan lama, ya larut
permasalahan tidak diselesaikan, segera bicarakan baik-baik. Ada sesuatu selesaikan. Sehingga hubungan suami istri benar-benar plong, tidak ada beban, tidak ada sesuatu yang menyibukkan pikiran, menyibukkan hati, tidak ada. Kenapa? Semua permasalahan selesai. Tidak ditunda-tunda, akhwati fillah. Ya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, perbanyak untuk mendekatkan diri pada Allah dan perbanyak doa. Ya, perbanyak untuk mendekatkan diri pada Allah dan perbanyak doa. Kalau sudah segala usaha tadi kemudian diusahakan, iya, seandainya kemudian pertanyaannya tadi yang pertama kita sampaikan, bagaimana kalau ternyata suami menikah lagi misalnya, ya sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai seorang istri. Ya, Anda sebagai seorang istri sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, maka tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kecil hati. Karena dunia adalah ujian. Anda sedang diuji Allah, ya. Adapun ending dari perjalanan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, maka fokus dengan surga Allah. Jangan sampai kemudian terbawa kepada hawa nafsu, ya, kemudian menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Wallahu taala a'lam bissawab.